Mas Ya, Imam, jadi di tengah meningkatnya keterbukaan informasi, demokratisasi begitu, kenapa praktik-praktik premanisme ini termasuk minta jatah proyek ini masih bertahan, Mas, dan kayak dikasih ruang justru? boleh nggak saya agak ke belakang sedikit ya Boleh, Pak, ya? bercerita gitu loh, secara singkat. Iya, Jadi ormas itu dalam perkembangan di Indonesia ini yang saya pahami, itu kan sebetulnya perkumpulan yang sangat positif ya, apalagi waktu zaman awal-awal kemerdekaan, masa kemerdekaan. Mereka lah yang sebetulnya salah satu garda dari masyarakat yang ikut menjadi bagian perjuangan memerdekakan negeri ini. Nah, mereka adalah orang-orang pejuang-pejuang sebetulnya. Nah, tetapi di era 70-80 ya organisasi ini terus kemudian secara lebih khusus mengerucut yang disebut dengan New Social Movement. Jadi orang-orang yang NGO yang khusus fokus perhatiannya kepada isu-isu seperti lingkungan, hak asasi manusia dan sebagainya. Nah, kelompok-kelompok inilah yang sebetulnya kita harapkan tumbuh ya menjadi mitra dari pemerintah ya masyarakat untuk berkembang ikut mendorong perubahan yang ke arah lebih baik. Nah, munculnya ormas-ormas ya yang terus kemudian menguat pada akhir-akhir ini itu saya khawatir berbeda dengan ormas-ormas di awal kemerdekaan karena oke. mereka dulu waktu awal kemerdekaan kan juga banyak yang berseragam militer karena memang pada saat itu adalah menghadapi penjajah, frontnya adalah perang ya. Nah, kalau sekarang ini banyak yang berbaju militer, terus kemudian cara-cara yang mereka kembangkan itu juga sebetulnya tidak relevan di iklim sekarang, itu berkembang. Nah, oleh karena itu, karena mereka sudah mengkristal ya, melebar banyak anggotanya, tentu mereka menjadi seringkali terpapar dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka harus lakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Nah, jadi misi yang dulu ikut berjuang, ya terus kemudian NGO-NGO yang sekarang banyak bertebaran untuk isu-isu khusus lingkungan, perempuan, segala macam. Nah ini yang Ormas ini yang saya khawatir kehilangan isu positif, apalagi dengan desakan-desakan untuk mendapatkan penghasilan. Nah Ya, itulah yang terus baik. akhirnya kalau ini dibiarkan akan menjadi kontraproduktif terhadap perkembangan masyarakat. Ya, Mas Imam, apakah ini menunjukkan bahwa adanya relasi kuasa informal yang justru mengimbangi atau bahkan menyaingi kekuasaan negara, Mas, jadinya? Bukan hanya itu saja, saya cuma ya ini sih mungkin terlalu berlebihan ya. Apa yang terjadi di Yaman ya, Houthi itu kan jangan-jangan itu awalnya seperti ini. Nah, Oke, mereka berseragam ya, berwajah militer, terus kemudian mereka menghimpun uang sendiri ya dan kemudian kontraproduktif terhadap perkembangan-perkembangan yang ada. Dan kalau ini dibiarkan bisa jadi mereka terus mempersenjatai diri. Nah, pada saat mereka itu berseragam militer dan kemudian ada indikasi mempersenjatai diri, maka itu akan menjadi semakin menakutkan ya oke. karena militer dan TNI polisi itu mendapat saingan terhadap organisasi-organisasi yang sebetulnya keberadaannya tidak punya legalitas untuk membawa seragam maupun senjata-senjata seperti itu. Oke, jangan sampai kejadian seperti itu ya, gitu ya Mas Imam. Mas, eh, Jangan sampai kejadian seperti itu. Nah, cuma kan cara ya, mengatasinya ini yang perlu dipikirkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.